Haleluya, selamat pagi, selamat jumpa dalam ibadah doa pagi Gereja Pantekosta di Indonesia. Salam sehat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kemurahan Tuhan. Kami masih bisa jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI di hari yang Tuhan berkati. Terima kasih, mohon Roh Kudus pimpin doa kami dari awal sampai selesai. Dan kami percaya kami diberkati dengan firman Tuhan. Ketika kami berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan di hari yang baru pagi ini. Saya bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sekali lagi, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Puji Tuhan, surat ini untuk mengingatkan orang-orang percaya bahwa mereka mempunyai suatu panggilan yang mulia dan warisan surgawi di dalam Yesus Kristus. Iman dan kasih di dalam hidup ini akan diuji dan dimurnikan sehingga akan mendapat pujian, akan mendapat kehormatan dan kemuliaan pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan saudara-saudara, dalam pasal ini Rasul Petrus mengatakan, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Puji Tuhan. Rasul Petrus mengambil contoh sebagai bayi yang baru lahir. Bayi yang tidak dicemari oleh dosa, yang tidak dicemari dengan perbuatan-perbuatan jahat. Tidak ada pada seorang bayi, tidak mengingini dan tidak tahu apa itu dosa, tidak tahu kejahatan, segala tipu daya tidak ada pada bayi, saudara-saudara. Yang ada pada seorang bayi adalah ingin susu yang murni. Hanya air susu murni yang akan membuat bayi itu sehat dan bertumbuh. Suatu tanda yang pasti dari pertumbuhan rohani kita ialah suatu kerinduan yang mendalam untuk makan dari firman Allah yang hidup. Kita harus waspada supaya kelaparan, kehausan akan firman Allah itu jangan sampai hilang. Memang rasa haus akan firman Allah, rasa rindu untuk makan firman Allah bisa saja menjadi hilang. Kerinduan akan firman Allah bisa hilang karena berbagai keadaan, situasi yang ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Misalnya saudara terhimpit
oleh kekhawatiran dunia ini dan kekayaan serta kenikmatan hidup. Rasa khawatir yang berlebihan itu berbahaya bagi kerohanian kita. Jangan sampai kita salah menikmati berkat jasmani yang Tuhan berikan, membuat kita jauh dari Tuhan dan kita melupakan Tuhan. Tidak lagi merasa haus, tidak lagi merasa lapar akan firman Allah. Saudara-saudara, ini berbahaya dan banyak terjadi orang-orang yang sudah menikmati hidup ini, rasa senang, rasa nyaman, hidupnya dia mulai berubah. Kasihnya mulai berkurang. Rasa haus untuk makan, untuk minum susu murni itu menjadi hilang. Dalam Lukas pasal 8 ayat 14 dikatakan bahwa jangan salah pergunakan berkat jasmani yang dapat membuat seseorang itu menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran akan dunia ini membuat seseorang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Syarat dari kehidupan yang saleh adalah rasa lapar, rasa haus akan kebenaran. Sekali lagi, untuk menjadi orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan, ketika orang itu senantiasa ada rasa kerinduan, ada rasa kelaparan akan firman Allah. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang percaya diingatkan untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, carilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan tekun untuk memperoleh sesuatu, yaitu kerajaan Allah. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 45, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Puji Tuhan, kerajaan Allah merupakan sesuatu harta yang tidak ternilai harganya. Dan kerajaan Allah itu hanya dapat diperoleh dengan pengorbanan. Mengorbankan segala sesuatu milik kita untuk mendapatkan mutiara yang mahal. Sesuatu yang menghalangi kita menjadi anggota kerajaan Allah ketika kita tidak mau melepaskan milik duniawi kita untuk memperoleh mutiara yang tidak ternilai harganya. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya, saudara. Orang percaya harus mempunyai keinginan yang tulus ikhlas untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kasih, dalam pengabdian, dalam pujian, dan dalam kekudusan, serta mempersembahkan tubuh kita ini untuk melayani Tuhan. Keinginan terbesar kita adalah hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Dan ini menuntut ketahanan, kesabaran
untuk memisahkan diri dari dunia. Ini harus kita miliki hati yang berkenan kepada Allah. Kita harus menuntut untuk memisahkan diri dari dunia dan semakin melekat kepada Allah. Haleluya. Tuhan kiranya tolong saudara sekalian agar sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, keinginan kita sekarang ini adalah rindu, haus, lapar akan kebenaran. Rindu untuk minum susu yang murni yang membuat kita sehat rohani kita. Kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan kiranya hidup kita senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami di hari yang baru ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kehidupan kami, biar hati kami tetap rindu. Keinginan kami adalah firman Tuhan, kebenaran yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk mereka yang mengikuti ibadah doa pagi. Kiranya Tuhan berkati mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, dan apa yang mereka kerjakan, kiranya itu berhasil. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus buat mereka yang sedang sakit, baik di rumah sakit, baik yang ada di rumah, kiranya kuasa Tuhan menjamah mereka, memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit mereka. Haleluya, haleluya. Tambahkan iman percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang sedang goyah, yang sedang bimbang, berikan kepastian melalui firman Tuhan. Tambahkan iman percaya mereka supaya pergumulan-pergumulan yang ada dapat disingkirkan dan Tuhan berikan jalan keluar. Mereka menjadi pemenang. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang berusaha, mereka yang berdagang. Tuhan berikan mereka sukses dan rumah tangga Tuhan berkati, tambahkan sukacita, cukupkan mereka yang berkekurangan. Anak-anak sekolah, Tuhan berikan kepintaran, lindungi dalam perjalanan baik pergi ke sekolah, juga pulang dari sekolah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Berkati bangsa kami Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hamba-Mu berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.